Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi ya di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya di TV 10 dong, yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Kalau minggu lalu kita sudah membahas 10 tradisi menyambut bulan suci Ramadan di beberapa daerah, kali ini kita akan membahas 10 makanan khas Ramadan. Pasti bakal bikin ngiler ya sahabat 10 Amazing? Sabar ya. Mungkin sahabat 10 Amazing sudah ada yang tahu nih beberapa macam makanan khas Ramadan. Salah satu hal yang paling menarik tentang Ramadan di Indonesia adalah ada beberapa makanan khas Indonesia yang tersedia hanya selama bulan puasa ini nih. Sahabat 10 Amazing, hampir setiap kota di Indonesia memiliki takjil atau hidangan pembuka untuk berbuka puasa sendiri nih sahabat 10 Amazing. Langsung saja ya sahabat 10 Amazing, check it out! Number 1. Siapa sih yang gak kenal dengan kolak? Kolak atau kolek adalah makanan penutup khas Indonesia yang berbahan dasar gula aren atau gula kelapa, santan, dan daun pandan. Kolak memiliki rasa yang gurih dan manis dan tekstur yang lembut. Rasa buahnya yang manis berpadu dengan kuah santannya yang sedikit gurih adalah kombinasi yang mampu menggoyang lidah siapapun yang mencicipinya. Kolak biasanya disajikan saat hangat, namun bisa juga disajikan dingin dengan ditambah es batu, sehingga menjadi es kolak. Cara membuatnya pun cukup mudah, serta tak membutuhkan waktu lama. Meskipun kolak saat ini sudah dapat ditemui di mana saja, namun kolak sejatinya berasal dari Sumatera Barat nih sahabat 10 Amazing. Pasti baru tahu ya. Di Indonesia, kolak merupakan hidangan yang disukai masyarakat sebagai salah satu menu berbuka puasa di bulan Ramadan. Kolak adalah hidangan pembuka yang sangat populer selama Ramadan karena rasanya yang super manis dan sangat dianjurkan untuk meningkatkan kadar gula darah setelah melalui periode puasa selama berjam-jam. Pada bulan Ramadan, penjual makanan musiman yang menjual kolak dapat dengan mudah ditemukan di pinggir jalan raya ataupun di mana saja. Selain buah pisang, kolak biji salak juga kerap ditemui saat bulan Ramadan. Kolak biji salak terbuat dari ubi jalar yang dibentuk bulat lalu dicampur dengan tepung tapioka. Jadi bukan biji buah salak beneran ya sahabat 10 Amazing. Variasi kolak dengan penambahan pisang disebut kolak pisang. Variasi lain dapat ditambahkan bahan seperti labu kuning, ubi jalar, nangka, pisang raja, singkong, kolang-kaling, bola nasi, dan mutiara tapioka. Hal ini biasanya tergantung dari ketersediaan bahan isian di daerah tersebut. Bagaimana sahabat 10 Amazing? Cukup menggiurkan bukan? Bikin ngiler ya pastinya lihat yang seger-seger. Eits, tahan dulu. Number 2. Kalau tadi kita sudah bahas kolak nih sahabat 10 Amazing, Indonesia memiliki beragam budaya yang sangat banyak. Keberagaman inilah yang membuatnya kaya akan tradisi dan juga makanan khas atau tradisional dari berbagai daerah. Salah satu yang dimilikinya adalah kue jongkong. Kue jongkong adalah salah satu jajanan khas Bangka Belitung. Kue jongkong memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut. Kue jongkong merupakan camilan tradisional yang patut dilestarikan, sebab ia menjadi salah satu identitas dari daerah Bangka Belitung. Kudapan ringan ini banyak disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Jajanan ini sering dijual di pasar tradisional. Kue jongkong terkenal di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Melayu. Mungkin nama kue jongkong terdengar sedikit asing, mengingat penganan manis ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu di pesisir pantai Selat Malaka. Apalagi kue jongkong hanya muncul saat bulan Ramadan saja. Ya, di hari-hari biasa memang cukup sulit untuk menemukan penjual yang menjajakan kudapan manis ini.
Kue jongkong ini terbuat dari bahan dasar dari campuran tepung beras dan tepung tapioka dan memiliki 3 warna, yaitu putih pada bagian atas, hijau pada bagian tengah, dan coklat pada bagian bawah. Pada dasarnya, kue ini dibuat dari campuran bahan dasar tepung beras, tepung tapioka, dan juga santan. Tak lupa disiram dengan saus gula merah dan sensasi wangi pandan yang menggugah selera. Teksturnya lembut dan rasanya yang manis gurih pastinya membuat yang mencobanya ketagihan. Ditambah lagi tampilannya yang sangat menarik dan cantik membuat orang penasaran untuk mencicipinya. Pada dasarnya kue ini memiliki beberapa lapisan dengan warna yang berbeda. Namun umumnya masyarakat Bangka Belitung yang membuat kue ini menggunakan 2 atau 3 warna lapisan. Seiring dengan perkembangan waktu, kue ini banyak tersebar dan dibuat oleh masyarakat luar Bangka. Meski begitu, bentuk dan penamaannya bisa berbeda-beda. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap jika kue ini awal mulanya berasal dari Betawi. Duh, dari tampilannya sudah menggoda banget kan? Kue jongkong ini bisa dinikmati dengan tambahan gula merah cair supaya terasa lebih manis. Buat sahabat 10 Amazing yang belum cobain kue jongkong, yuk cobain dan rasakan kelembutan makanan khas Bangka Belitung ini. Pastinya rasa kue jongkong tidak kalah enak deh dari makanan-makanan luar negeri. Number 3. Bagi sahabat 10 Amazing masyarakat Yogyakarta, pasti sudah pernah mencoba kuliner yang satu ini. Namanya adalah kicak. Kicak adalah salah satu sajian menu kuliner Ramadan khas kota Yogyakarta. Biasanya kuliner ini dijual pada pasar Ramadan yang sering bertebaran di jalan-jalan kota Jogja menjelang berbuka puasa. Menu ini dibuat dengan bahan baku seperti nangka, jadah ketan, kelapa muda, gula pasir, pandan, dan vanili. Asal sahabat 10 Amazing tahu, makanan ini sering dijumpai saat Ramadan dan akan menghilang ketika Ramadan selesai. Kicak sejatinya sudah eksis sejak tahun 1950-an. Salah satu kicak legendaris di Jogja adalah buatan Mbah Wono. Kicak Mbah Wono sudah ada sejak 1950-an dan jadi takjil favorit warga tiap Ramadan. Usut punya usut, berbagai sumber menyebutkan bahwa makanan ini memiliki nama kicak karena warga Kauman yang punya kebiasaan menyebut jadah, jajanan dari tepung ketan dengan sebutan kicak. Rasanya yang manis dan lezat menjadikan kicak makanan yang sangat cocok dijadikan takjil saat berbuka. Kicak ini paling banyak ditemukan di pasar Ramadan yang ada di kampung Kauman. Tentu saja makanan ini cuma bisa sahabat 10 Amazing temukan saat bulan Ramadan saja. Karena proses pembuatan kicak membutuhkan waktu yang cukup lama dan peminat kicak berkurang drastis saat hari biasa. Jajanan kicak mulai populer pada tahun 1970 bersamaan dengan dibukanya pasar Ramadan Kauman. Seiring waktu, makin banyak warga Kauman yang berjualan kicak saat pasar Ramadan diselenggarakan. Puluhan tahun kicak ini bertahan, bahkan kini menjadi kue yang laris manis sekaligus ikon wisata kuliner di Kampung Ramadan Kauman, Yogyakarta. Harganya pun sangat terjangkau, sehingga kicak laris manis dan selalu habis. Gimana nih sahabat 10 Amazing? Penasaran juga dengan makanan kicak khas Jogja ini nggak? Number 4. Sekarang kita mau ke Kalimantan Selatan, sahabat 10 Amazing. Menjamurnya lokasi penjualan penganan berbuka puasa di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah bisa dipastikan paling banyak adalah penjualan kue bingka. Karena memang kue ini paling disukai banyak orang saat Ramadan. Meskipun dapat ditemukan sepanjang tahun, bingka menjadi primadona pada bulan Ramadan karena dianggap cocok menjadi hidangan untuk berbuka puasa. Kue bingka ini terkenal sebagai kue tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan. Bingka memiliki cita rasa yang manis, legit, dan lembut.
Bingka merupakan salah satu kue yang digunakan dalam tradisi suku Banjar untuk menyajikan 41 jenis kue untuk acara-acara istimewa seperti pernikahan ataupun selamatan. Kue bingka tersebut berbahan dasarkan gula, tepung, santan, dan telur. Dimasak dengan cara dipanggang di atas bara api arang. Bingka lazimnya dibuat berbentuk bunga besar. Tak ada yang tahu persis mulainya budaya membuat kue bingka di kalangan warga Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Akan tetapi, ada yang mengkaitkannya budaya membuat kue tersebut sudah ada sejak berdirinya kerajaan Melayu di wilayah tersebut. Konon, dulu kue bingka selalu dikaitkan dengan aroma pandan karena selalu dicampur dengan daun pandan. Warna kuenya pun selalu agak kehijauan. Number 5. Sekarang kita akan beralih sejenak ke yang seger-seger nih sahabat 10 Amazing. Kita ke Cirebon. Timun suri atau timun beti atau barteh adalah tumbuhan semusim penghasil buah anggota suku Labu-Labuan. Buahnya yang setengah masak biasa dijual secara musiman pada bulan Ramadan karena daging buahnya menjadi komponen minuman penyegar untuk berbuka puasa. Banyak orang beranggapan bahwa timun suri ini adalah buah bulan puasa karena munculnya berbondong-bondong saat datangnya Ramadan. Ternyata sahabat 10 Amazing, timun suri bukan buah musiman. Artinya, tanaman ini bisa ditanam kapan saja. Karena permintaan pasar atas buah timun suri melonjak saat bulan puasa, maka para petani mulai menanamnya 3 bulan sebelum Ramadan tiba. Itu sebabnya buah lokal ini mendadak jadi primadona saat berbuka puasa. Timun suri memiliki aroma yang sangat harum, tekstur buah yang empuk, rapuh dan berpasir, serta rasa yang hambar. Oleh sebabnya, minuman dari olahan timun suri akan menggunakan aneka pemanis yang cukup pekat, seperti sirup atau gula cair. Meski aslinya berasal dari Cirebon, Jawa Barat, minuman es timun suri juga banyak dijual di beberapa daerah selama bulan puasa. Minuman ini sangat segar dan nikmat diteguk untuk berbuka puasa. Gak kebayang kan sahabat 10 Amazing segarnya meminum es timun suri ini? Baru 5 makanan khas di Indonesia saat Ramadan ya sahabat 10 Amazing. Masih ada 5 makanan khas Ramadan lagi yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana ya, stay tune di TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 Amazing masih stay di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 makanan khas di Indonesia saat Ramadan, sekarang kita akan lanjut ke 5 makanan khas Ramadan berikutnya. Masih penasaran kan? Yuk langsung saja. Number 6. Kita ke Sumatera Utara ya sahabat 10 Amazing. Sama seperti dengan daerah lainnya di Indonesia, setiap daerah di Sumatera Utara memiliki masakan dan makanan yang berciri khas masing-masing. Salah satunya adalah pakat atau makanan dari rotan muda yang berasal dari daerah Mandailing dan Tapanuli Selatan yang saat ini masih menjadi primadona makanan khas berbuka puasa saat Ramadan. Pakat juga dikenal sebagai lalapan khas Mandailing. Pakat merupakan pucuk muda pohon rotan yang kemudian dibakar. Makanan yang satu ini juga bisa diolah dengan cara direbus. Cita rasa yang lezat membuat pakat sangat cocok sebagai makanan buka puasa. Biasanya pakat yang dijual di pasaran berasal dari Langga Payung, Kota Pinang, Rantau Prapat, dan Mandailing Natal. Daerah-daerah tersebut memang terkenal banyak menghasilkan pakat. Pedagang pakat biasanya hanya berjualan di bulan suci Ramadan saja. Selain itu, pakat juga memiliki banyak manfaat dan memakan pakat saat berbuka puasa dipercaya dapat mengembalikan tenaga usai berpuasa seharian penuh. Number 7. Lanjut kita ke Gresik, Jawa Timur ya sahabat 10 Amazing.
Bongko kopior mungkin terdengar asing bagi sebagian orang nih sahabat 10 Amazing. Namun bagi masyarakat Gresik, bongko kopior ini menjadi sajian wajib ketika bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Kuliner ini sangat nikmat disantap saat berbuka puasa. Meski tak memiliki isian yang tidak terlalu banyak, tapi bongko kopior ini cukup untuk melegakan rasa lapar setelah seharian berpuasa. Bongko kopior merupakan kepanjangan dari bubur nangka dan kelapa kopior. Dialek Jawa kemudian lebih familiar menyebutnya bongko kopior. Kudapan yang bercita rasa manis itu sepintas mirip dengan bubur sumsum. Tapi ada perbedaan yang terletak pada rasanya, di mana bongko kopior ini memiliki cita rasa legit, gurih, dan lembut saat dimakan. Makanan yang hanya muncul saat bulan puasa ini biasanya dibungkus dengan daun pisang. Bisa juga dengan kertas yang berlapis plastik. Bongko kopior berbahan utama tepung beras, santan, roti, irisan pisang, dan terkadang ada irisan nangka. Kemudian ada serutan buah kelapa muda dan bubur mutiara. Karena rasanya yang khas itulah bongko kopior selalu menjadi buruan bagi para pencari takjil untuk hidangan berbuka puasa. Selain itu, bongko kopior yang disajikan dingin juga akan terasa sangat menyegarkan. Seiring berjalannya waktu, bongko kopior dimodifikasi dengan bahan yang berbeda tanpa meninggalkan cita rasa asalnya. Number 8. Hayo, sekarang kita mau kemana lagi nih sahabat 10 Amazing? Kita ke Pontianak aja yuk. Setiap daerah selalu memiliki kuliner khas untuk menyambut Ramadan. Kuliner khas ini umumnya disantap saat berbuka puasa. Salah satunya adalah kuliner khas dari Pontianak, Kalimantan Barat bernama Sotong Pangkong. Sotong Pangkong menjadi jajanan khas yang banyak dicari penikmat kuliner setiap bulan Ramadan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sotong Pangkong berasal dari bahasa Melayu yang terdiri dari kata sotong yang artinya jenis ikan mirip cumi-cumi dan pangkong artinya memukul menggunakan palu. Sesuai dengan namanya, sotong pangkong merupakan kuliner yang berbahan dasar daging cumi namun diolah dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita sering mencicipi cumi goreng, sotong pangkong adalah sajian cumi yang dimasak dengan cara dipanggang. Sebelum dimasak, cumi dijemur dahulu hingga kering, kemudian dipanggang hingga matang. Setelah dipanggang hingga matang, daging cumi tersebut dipukul-pukul hingga tekstur dagingnya menjadi empuk dan tidak alot. Sotong yang awalnya berbentuk sempurna setelah dipukul berubah menjadi pipih dengan serat-serat besar yang dapat dikunyah dengan mudah. Sotong Pangkong memiliki rasa yang gurih dan mengenyangkan sehingga cocok untuk jadi pilihan berbuka setelah seharian berpuasa. Layaknya gorengan, sotong Pangkong ini biasa disantap tanpa harus menggunakan nasi. Biasanya warga Pontianak menyantap sotong pangkong bersama kuah sambal kacang atau sambal pedas manis sebagai cocolannya. Biasanya saat bulan Ramadan banyak penjual sotong pangkong yang bisa ditemukan di sepanjang Jalan Merdeka, Pontianak. Number 9. Kita kembali ke yang seger-seger lagi ya sahabat 10 Amazing. Saat Ramadan, segar rasanya jika minum es saat berbuka puasa ya sahabat 10 Amazing. Tapi kalau mencari kudapan yang segar sekaligus mengenyangkan, es pisang ijo adalah pilihan yang tepat. Rasanya juga manis dan nikmat. Es pisang ijo adalah kudapan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yap, sajian khas Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah salah satu kudapan tradisional yang punya banyak penggemar karena rasanya yang mudah diterima oleh lidah banyak orang. Sesuai namanya, makanan satu ini menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Pisang yang digunakan pun juga bermacam-macam jenisnya. Hidangan ini diolah dari buah pisang raja, ambon, atau kepok yang sudah matang dan dibalut dalam adonan tepung beras yang dicampur dengan santan dan air daun pandan sehingga kulitnya berwarna hijau dan memiliki aroma khas pandan yang harum.
Selain itu, sajian ini juga dilengkapi dengan bubur sumsum yang gurih, lalu dilengkapi dengan sirup merah dan susu kental manis sebagai penyempurna hidangan ini. Perpaduan rasa yang saling melengkapi ini lalu dilengkapi dengan es serut yang semakin mempercantik tampilan kudapan ini. Filosofi warna hijau, orang yang baru pertama kali mendengar kudapan bernama es pisang ijo mungkin akan kebingungan. Pasalnya banyak yang mengira es pisang ijo adalah es yang menggunakan pisang berwarna hijau. Padahal pisang berwarna hijau adalah pisang yang masih mentah. Warna hijau yang dimaksud pada hidangan satu ini bukanlah pisang berwarna hijau, melainkan pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau. Nah, warna hijau ini mengandung filosofi tersendiri untuk masyarakat suku Bugis. Warna hijau menjadi perlambangan dari kesucian dan kesakralan, serta memberikan rasa sejuk dan tentram. Selain itu, warna hijau juga melambangkan sopan santun, keanggunan, serta tutur kata baik. Tak sulit untuk membuat es pisang ijo sahabat 10 Amazing. Bahan-bahannya mudah diperoleh dari warung-warung sekitar rumah. Gimana sahabat 10 Amazing? Tertarik mau buat sendiri atau pilih langsung beli jadi nih? Number 10. Next, kita ke Denpasar, Bali, sahabat 10 Amazing. Sate susu sapi merupakan makanan khas bulan Ramadan umat muslim di Denpasar, Bali. Terdengar dari namanya, mungkin ada yang mengira bahwa sate susu sapi terbuat dari daging sapi dan dicampur dengan susu. Kendati demikian, hidangan buka puasa khas Denpasar, Bali tersebut merupakan sate yang terbuat dari puting susu sapi. Sate susu sapi hanya dijual pada saat bulan puasa di Kampung Jawa, Desa Wanasari, Denpasar Utara. Sate tersebut dikatakan sebagai hidangan Ramadan khas Kampung Jawa karena lokasi penjualannya di area tersebut. Selain itu juga karena mayoritas penduduk Kampung Jawa adalah umat muslim. Sate susu sapi memiliki rasa yang gurih karena diolah dengan saus bumbu kuning. Teksturnya sendiri lembut dan kenyal. Bumbu sate susu sapi berbeda dengan bumbu sate pada umumnya. Bumbu yang digunakan berasal dari tepung beras yang dicampur dengan santan. Selanjutnya, bumbu tersebut dicampur lagi dengan aneka rempah dan bahan-bahan lain. Sate susu disebut menu perekat persatuan dan toleransi antar warga dan umat beragama di Bali. Menu ini hanya ditemukan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan. Semua orang dari berbagai suku, etnis, dan agama, terutama muslim dan non-muslim yang berdomisili di Denpasar dan sekitarnya, sangat menyukainya. Sate susu sulit dijumpai di luar Ramadan sebab stok kantong susu sapi terbatas. Tidak diketahui pasti mengenai kapan munculnya sate sapi yang hadir di setiap bulan Ramadan ini. Namun sate susu sapi telah populer sejak 1970-an. Sate ini muncul karena kantong susu sapi yang sering dibuang percuma. Hal ini karena kebanyakan orang hanya mengolah daging, iga, tulang, lidah, atau jeroan sapi. Lalu muncullah ide untuk mengolah payudara sapi menjadi sate. Beberapa orang menyebut sate susu sapi rasanya mirip sate Padang, namun beraroma rempah yang kuat. Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 makanan khas Ramadan yang ada di beberapa daerah di saat bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat sahabat 10 Amazing. Nantikan terus ya 10 Amazing next episode. Tentunya hanya di saluran TV kesayangan Anda ini, TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.